Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Yus. Kali ini gue akan bahas nggak eBay ya kali ini ya. Jadi gue akan bahas di sini adalah perbandingan antara e-commerce hijau dan e-commerce yang oranye ini yang gue punya. Jadi kita akan bahas di 2023 ini karena dari tahun 2021 ya itu beberapa kali gue melihat ada kenaikan harga. Ya mungkin kan karena kenaikan harga oleh ya berbanding lurus ya dengan di negara kita juga banyak yang kenaikan harga dari segi BBM dan lain-lain gitu. Kita juga harus memakluminya. Tapi di sini yang akan kita bahas apakah untuk e-commerce hijau dan e-commerce oranye ini, Tokopedia dan Shopee di kita itu sama atau enggak, atau bagaimana gitu kan, adakah plus minus yang mana yang lebih unggul gitu. Nah, gua akan jelaskan di video kali ini guys. Let's go. Oke, untuk yang pertama, untuk yang kita bahas adalah e-commerce yang warna hijau, yaitu Tokopedia ya. Siapa yang kenal Tokopedia? Dan gue juga buka toko sudah dari tahun 2014 ya, untuk Gprimeri toko ini. Nah, di sini gue akan jelaskan kenapa gue juga punya di sini. Kalian lihat ya, gue punya dua toko. Di sini gue akan jelaskan kenapa gue punya toko yang Yusriadi lagi dan yang sebelumnya Gprimeri ya. Di sini kan juga kalian lihat ini toko yang masih baru banget gitu. Nah, itu kenapa salah satu bukan kelemahan ya. Mungkin karena emang gue kan awalnya juga merintis dari Tokopedia ya. Jadi di sini yang gua tahu Tokopedia itu sekarang membatasi produknya hanya untuk toko biasa sampai pro itu advance sampai 10.000 produk gitu. Sedangkan untuk barang gua sendiri itu banyak banget ya guys. Jadi ini aja udah gua hapusin waktu yang per November gitu ya kalau nggak salah, yang katanya cuma 10.000 produk. Nah, gua menghapuskan kurang lebih 8.000 produk guys gitu. Nah, untuk kalau yang untuk Advance atau Pro-nya ya, yang di atasnya Advance itu cuma bisa maksimal 12.000 produk ya. Dan untuk yang toko official itu bisa 25.000 produk. Emang sih keunggulan untuk toko official itu salah satunya adalah produknya bisa 25.000. Cuma di sini kan untuk toko yang seperti gua yang ibaratnya kayak satu barang itu satu foto, satu iklan gitu ya. Kayak seperti ini nih. Ini agak menyulitkan gitu guys. Kalau misalnya gue bikin kayak satu foto, satu iklan tuh bikin variannya banyak gitu. Agak sulit gitu guys. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Kalau kalian ingin cek, ya ini toko gue ya guys. Nah, bukan ini yang mau kita bahas, tapi yang akan kita bahas di sini adalah biaya layanan sesuai dengan kategori produk terjual ya. Di sini yang akan kita bahas adalah ini. Nah, untuk produk kategori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini setahu gue dari harga 3% apa 3% ya. Ini yang punya gue kan di kategori grup 2 ya. Kalau kalian bingung kok kategori grup 2 gitu, tahu dari mana? Nah, ini bisa dipelajari selengkapnya biasa di sini. Nah, gue udah buka di sini ya. Nih, sorry. Nah, di sini ada grup 1 apa aja nih. Ini kategori produk ya. Untuk grup 2 ini. Nah, sedangkan punya gue kan adalah mainan dan hobi. Jadi pasti di kategori grup 2. Terus Bang, kalau misalnya contoh gue mau kan di sini kan yang lebih murah itu yang kategori grup grup 4 atau 5 gini kan. Ini kan lebih kecil dari yang 2. Kenapa Abang nggak bikin yang Abang jual ini ke kategori grup ini? Nggak bisa, Bro. Jadi gue udah coba ya. Bukan coba, jadi setiap sekarang kita upload barang atau kita menuliskan nama produk gitu ya, dia udah ada kayak disesuaikan gitu guys. Jadi kayak udah yang disarankan ini gitu. Bahkan ada yang bisa langsung di lock gitu guys. Jadi kayak contoh kan gue kan jual Yu-Gi-Oh ya. Yu-Gi-Oh itu udah langsung otomatis masuk ke CCG card gitu. Mainan hobi gitu kan, permainan kartu, trading card game gitu. Nah, udah pasti kayak gitu. Kalau kalian bisa lihat yang paling murah itu kategori grup 5 ya, sama 4. 4 itu handphone atau tablet. Nah, itu paling murah ya. Karena kenapa paling murah ya? Karena mungkin emang harganya kan udah pasti di atas
kebanyakan ya di atas 1 jutaan, jadi lebih mahal gitu. Beda dengan kayak barang-barang hobi yang kayak gue bisa 5.000 bahkan 1.000 rupiah gitu udah bisa kejual gitu. Untuk grup 5 sendiri aja ya mobil, sepeda motor ya ini udah pasti, karena kan sekali jual tuh udah pasti puluhan juta gitu guys. Jadi kenapa kecil? Oke, jadi kita akan lihat untuk warna hijau ini, kita contoh ya. Ini kan kategori kedua. Kita akan lihat di sini. Nih, yang ini aja deh. Nah, ini gua ada penjualan produk 123.000. Ini contoh ya guys. Contoh yang udah masuk. Gue jual barang 123.000, ada biaya layanan for merchant pro 4.674 dan biaya bebas ongkirnya 4.920. Oh iya, di sini gue lupa kasih lihat bawah ya. Selain dari biaya ini kategori layanan juga ada penyesuaian biaya layanan bebas ongkir. Naik ya guys, jadi semua jadi 4% semuanya. Biaya layanan bebas ongkir dikenakan dengan maksimum 10.000 per produk terjual atau senilai bebas ongkir yang diterima pembeli. Nah ini guys, jadi gue pernah dapat penjualan barangnya, bukan barangnya ya, jadi gue ngirim barang, ini gue cerita sedikit ya, ngirim barang ke Maluku kalau nggak salah, Pulau Sulawesi. Nah itu biayanya kalau gue nggak salah ingat ya, itu 70.000. Nah itu 70.000 gue dibebankan semuanya guys. Sedangkan di sini kan biaya layanan bebas ongkir dikenakan maksimum 10.000 gitu. Kalau zaman dulu sebelum ini gitu, 10.000 per transaksi guys. Ini per produk. Jadi kalau misalnya pembeli itu beli nih, contoh kan dia beli barang gua harganya misalnya ya 700.000 guys. Nah 700.000 kalau zaman dulu nih 4% anggaplah ya, 4% dari 700.000 udah pasti maksimum 10.000 gua akan bayar semua gitu guys. Sisanya misalnya 70.000 ongkirnya, 60.000 siapa yang nanggung guys? Tokopedia. Nah itu kita ibaratnya kita bagi apa namanya ya, pokoknya kita maksimal 10.000 dan dia sisanya gitu guys. Nah, kalau untuk yang sekarang ini beda. Jadi ini 10.000 per produk. Jadi kalau misalnya contoh nih yang beli kemarin gua kan 700.000, dia beli misalnya 20 barang gitu guys, 20 produk gitu ya. Itu 20 produk, pokoknya satu maksimal 10.000. Anggap kayak gitu guys, 10.000. Kalau 20 produk udah pasti 200.000 maksimalnya guys. Anggap kayak gitu. Maksimalnya seperti itu. Atau dari barangnya itu misalnya nih, gue contohkan barangnya 100.000 deh, lebih gampang ya. 100.000 ada 7 produk nih gitu kan. Sedangkan 4% dari 100.000 aja itu udah 40.000. Berarti gue kan setiap satu produk ini udah kena maksimum ya guys ya. Jadi udah pasti 10.000 gue tanggung gitu. Sedangkan 7 produk nih, berarti gue kena 70.000 guys. Nah anggaplah gue nanggung semuanya gitu. Jadi hati-hati kalau untuk toko yang seperti kayak gue nih, yang contohnya barangnya ini jual barangnya satu-satu kayak gini guys ya. Jadi kayak gini satu-satu nih. Ini kalau dia belinya orang dari luar pulau, dia beli kayak gini 180, 35 gitu, ibaratnya yang 120 gini nih. Dan ternyata ongkirnya misalnya nih 40.000 gitu ya guys ya. Ini kemungkinan gue nanggung semua guys. Untuk next video gue akan contohkan. Nanti akan gue, kalau gue dapetin bahan-bahannya lagi, gue lupa sih soalnya gue belum cek lagi. Itu pasti dipotong guys. Jadi gue udah pastikan dipotong. Sedangkan kalau kayak gini kan nih penjualan biasa nih, ini pasti ke pulau biasa nih. Maksudnya ke Pulau Jawa, sesama Jawa atau Jakarta, Jabodetabek, pasti pemotongannya kecil. Nah kalau misalnya ini kan penjual 123.000, kita contohkan di sini pakai kalkulator ya kan, 123.000 kali berapa ya tadi ya, 3,8% ya persen. Oh 4674 sama berarti guys ya. Sedangkan untuk bebas ongkirnya berarti 123.000 dikali 4% ya, 4920 sesuai. Berarti yang gue dapatkan di sini adalah 123.000 dikurangin 4674 dikurangin 4920.
Oke, yang gue dapetin 113.406 dari 123.000. Anggap kayak gitu. Nah, berarti gue kepotong kurang lebih hampir 5.000 dari 123.000 gitu guys. Nah, potongannya kecil ya gitu. Kata siapa kecil? Kalau kalian hitung secara leluasa atau secara, kita ambil kira-kira ya guys, ini kan 113 ya, kalian ingat ya, 113.406. Anggaplah kalau kita ambil kayak gini, kali misalnya 7%, 8.000. Tadi berapa? 4.000 ya berarti ya. 4.000, sorry. Berarti 123 kali 5%, 6.000. Sorry guys, gue salah lihat. 123.000 dikali 7%, 86. Ini 8, ini 9.000, bahkan di atas 7% guys. Totalnya ini yang kita kena potongan ya, itu kurang lebih coba kali 8%. Ya kurang lebih ya 7, sekian, nggak nyampe 8% ya. Berarti hampir 8% dari setiap orderan. Belum lagi kalau kayak gini guys, kalau gua ada kayak misalnya kan jual 120.000, pemberian kupon toko. Jadi kupon toko ini dari gua sendiri, jadi gua akan dipotong sendiri gitu guys. Selain dari pemotongan power merchant dan bebas ongkir, gue juga akan pemberian toko. Nah ini dipotong semua, dibersihkan ke gua gitu. Jadi pasti potongan gue di atas 8% dalam setiap penjualan gue gitu guys. Jadi di sini kita lihat untuk Tokopedia pemotongannya kurang lebih 7% untuk kategori B ya. Sekali lagi kategori B. Kategori grup 2, sorry. Kalau untuk kategori grup 1 yang seperti apa nih isinya nih? Nih. Elektronik, film dan musik, ya kesehatan gitu ya, komputer, untuk kategori 1 ya seperti buku, dapur, elektronik, fashion kayak baju ya udah pasti ya. Nah, gue bingung di sini ada handphone dan tablet di sini. Oh, komponennya ya. Nah, ini kayak aksesorisnya mungkin, makanan minuman. Ini potongannya gede banget, guys. Potongannya bisa sampai 4,5%. Ini kalau bersih-bersih masuk, kayak contoh kalian beli makanan gitu ya di Tokped 100.000, udah pasti tuh 10.000 kayaknya, udah pasti 10.000 kurang dikit potongan buat Tokopedia dan biaya-biaya lainnya gitu guys. Bukan Tokopedia full ya, tapi biaya lainnya. Oke, ini untuk yang hijau ya. Ini untuk Tokopedia. Oke, kita akan masuk untuk toko yang warna oranye. Di sini gue nggak nemuin kayak ininya. Gue juga kemarin nyari di Shopee-nya ya. Untuk kayak listnya ini, gue nggak ketemu lagi gitu. Kayak dokumennya. Cuma di sini ada yang upload nih di MSN gitu kan. Gue coba ambil aja nih ya di webnya. Kurang lebih sama nih. Maksudnya waktu yang gue lihat itu ya kurang lebih kayak gini guys. Cuma agak buram ya, sorry ya. Ini juga dari web. Nah ini kurang lebih biaya ringkasan kategori produk. Nah, kategori produk untuk star dan non star di sini untuk Shopee gua sendiri mana ya? Nah, Shopee gua sendiri star ya guys. Nah, kalau tanya bisa dapat star dari mana? Gua waktu itu cuma jual-jual aja, tiba-tiba langsung dinaikin jadi star gitu. Dia ada penilaian sendiri guys. Jadi kalau misalnya kalian jual barang terus sering tolak-tolak gitu, dia kan ada penalti gitu ya, itu startnya bisa hilang gitu guys, jadi hati-hati ya gitu. Oke, di sini tarifnya itu kategori gua itu kalau gua nggak salah B juga, sama di sini B atau nomor 2 sama lah kayak di Tokopedia ya. Jadi dari 2,5% yang sebelumnya nih naik jadi 4% guys gitu. Wah, lebih gede dong bang dari dari Tokped dong. Ya kita coba hitung. Di sini gue ada contoh penjualan gue nih, salah satu penjualan ya. Salah satu penjualan gue. Sorry bentar. Nah, ini total pesanannya 65.000 barangnya ya.
Dia ada ongkos dibayar pembeli. Nah, ini ongkos dibayar pembeli ini apa, guys? Nah, ini adalah kalau misalnya dia bayar COD. Jadi kalau dia bayar COD tuh ada kayak biaya tambahan gitu. Nah, biaya tambahannya tuh ini. Terus ada subsidi ongkir. Nah, ongkir ini gua nggak tahu nih dari Shopee gitu kan, dari Shopee-nya bukan dari gua. Nah, ditambah dengan biaya administrasi gua. Nah, ini masuk ke gua dan biaya lain ini masuk ke gua. 2,2600. Ya, kecil dong, Bang. Ini 65.000, Bro. Kalau misalnya kita hitung aja nih, anggaplah 65.000 kali 4%, itu 2.600, Bro. Ini 4%. Biaya layanan 4%. Total yang gue bayarkan udah pasti nih ya. Kan gue dapat orderan 65.000 dikali 8%, Bro. Berarti 5.200. Ya, sama kan, 5.200. Yang masuk 59.800. Ini dari mana? Ini dikurang ini. Sama dengan ini. Jadi intinya setiap penjualan gue di Shopee itu dipotong 8%. Jadi lebih besar dibanding Tokopedia. Bedanya berapa, Bang? 0, sekian persen. Mungkin 0,3% ya. Pasnya gitu. Jadi nggak jauh-jauh beda amat gitu. Nah, oke, untuk biaya yang dipakai 2023 adalah seperti ini, guys. Untuk plat hijau dan plat oranye gitu, guys ya. Jadi ini salah satu pembahasan untuk video kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Oke, sampai sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa ya, subscribe channel ini dan nantikan video-video berikutnya. Bye-bye.